Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mujtaba. Wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui, menyadari, memahami bahwa iman adalah karunia Allah terbesar yang diberikan kepada kita. Iman berarti adalah hak milik kita, aset kita yang paling berharga. Karena itu kita punya tanggung jawab terhadap keimanan kita yang bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, tanggung jawab kita untuk menjaga kualitas keimanan itu. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa indikator bahwa iman seseorang itu berkualitas? Karena Nabi memang mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kualitasnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu kalau dia berkualitas, maka dia akan mendorong orang itu untuk melakukan ketaatan, untuk berbuat ibadah, untuk berbuat kebaikan. Nabi mengatakan, "Iza ra'aitum may ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, tentu sesuai dengan fungsi masjid untuk ibadah, untuk salat, maka saksikanlah, kata Nabi, bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Imannya lah yang menjadi energi, yang menjadi kekuatan, yang mendorongnya untuk datang ke masjid, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, "Zaqa ta'amal iman man radiyallahu bi rabb man radiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula." Pasti akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu punya rasa. Manisnya iman adalah orang yang basic keimanannya itu betul-betul ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan ta'amul iman, rasa iman itu. Di antara yang menjelaskannya adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan ta'amul iman itu adalah istilzazut ta'at, yaitu merasakan kelezatan ketika melakukan ketaatan, bisa khusyuk dalam sholatnya, menikmati zikirnya, bisa nyaman ketika berada di rumah Allah, nyaman ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, indikator iman itu kalau dia berkualitas adalah mampu menjadi rem, menahan seseorang untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min." Seseorang kalau beriman dan imannya berkualitas, imannya aktif, maka dia tidak akan berzina. Orang kalau masih beriman dan imannya berkualitas, aktif, orang tidak akan minum khamar, menenggak narkoba. Seseorang kalau masih beriman dan imannya aktif dan berkualitas, maka orang itu tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, dan seterusnya. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita terhadap keimanan kita adalah menjaga kemurniannya agar sedikit pun tidak boleh tercampuri oleh kesyirikan. Allah berfirman, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimannya dengan kezaliman. Semula para sahabat Rasulullah memahami makna kezaliman di dalam ayat ini sebagaimana makna biasanya. Lalu mereka datang kepada Nabi dan bertanya, "Ayyuna la yazlim ya Rasulullah?" Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim wahai Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan bahwa yang maksud dengan zalim di sini adalah kemusyrikan, sebagaimana firman Allah, abadikan perkataan Luqmanul Hakim, "Inna syirka la zulmun azim." Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Orang yang beriman tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka merekalah yang berhak mendapatkan rasa aman di dunia dari murka Allah, dari azab Allah, aman di akhirat dan neraka Allah, dan mereka itulah yang benar-benar mendapat petunjuk. Iman, karunia Allah terbesar kepada kita. Mari kita
jaga supaya tetap berkualitas, dan mari kita jaga supaya tetap murni, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Demikian saja, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.